Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada sesi kedua ini kita akan bahas tentang syubhat-syubhat para pendukung bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah sini maksudnya bukan versi yang disebut oleh Imam Syafi'i, itu maksudnya bid'ah hasanah yaitu bid'ah yang ritual ya, terkait apa? Ritual. Ritual ibadah ya. Mereka memiliki syubhat yang banyak untuk mendukung bid'ah mereka. Di antaranya misalnya mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Ya. Siapa yang bikin sunnah baru dalam Islam, sunnah hasanah, falahu ajruha. Ya. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bikin atau mempelopori sunnah yang baik dalam Islam, bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Di sini ada lafal sanna fil Islami sunnatun hasanah. Baik. Mereka memahami bahwasanya sanna di sini adalah inovasi. Inovasi ya. Dan dalam bahasa memang benar sanna bisa maknanya adalah inovasi. Tetapi tidak menghalangi untuk makna yaitu menghidupkan kembali ya. Menghidupkan kembali sunnah yang ditinggalkan atau maknanya adalah mempelopori sunnah. Oleh karenanya hadis ini kalau kita lihat sebab wurudnya hadis ini ternyata terkait bukan dengan amalan baru, tetapi amalan yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia yang pertama kali mempelopori. Saya bacakan hadisnya. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna fi sadri an-nahari inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'u qaumun uratun mujtabin nimari awil abai mutaqallidis suyuf, ammatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar. Fatama'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-faqah. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله على كل شيء رقيب." Kami bersama Rasulullah SAW di awal siang, lalu datanglah sekelompok orang yang setengah telanjang, itu pakaiannya kurang dan dalam kondisi pakai pakaian dari bulu domba yang bergaris-garis dan robek-robek sambil membawa pedang. Mayoritas mereka dari suku Mudhar, bahkan seluruhnya dari Mudhar. Maka tatkala Rasulullah melihat kondisi mereka yang miskin, berubahlah raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun masuk dan keluar lalu memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamat. Lalu beliau pun salat, lalu beliau berdiri berkhutbah, beliau berkata, "Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian satu jiwa," hingga akhir ayat. Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Lalu beliau membacakan surat ayat yang lain dari surat akhir surat Al-Hasyr. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dilakukan untuk esok hari. Kemudian beliau berkata, maka setelah Rasulullah mengatakan demikian, membacakan ayat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dilakukan di dunia untuk persiapannya di esok hari, itu di hari kiamat, untuk hari akhirat. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhami min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamrah. Kata Rasulullah SAW, hendaknya seorang bersedekah dengan dinarnya atau dengan dirhamnya atau dari bajunya, karena mereka tidak punya baju, atau dari gandumnya atau dari korma, meskipun sepenggal korma. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jazu anha bal qad ajazat. Maka datang seorang laki dari kaum Ansar, dia bawa sekantong yang hampir tangannya tidak kuat untuk memikulnya, bahkan tangannya tidak kuat memikulnya. Dia yang pertama kali bersedekah menjalankan perintah Nabi tersebut. Tsumma tataba an-nasu hatta ra'aitu kumain min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Maka
setelah orang itu bersedekah, orang-orang pun ikut bersedekah. Sehingga aku melihat 2 kantong besar makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat wajah Nabi berseri-seri. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun berkomentar dengan hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan dalam Islam metode yang bagus ya. Ini jangan dipahami bahwasanya metode sini adalah metode inovasi baru, bukan. Karena sedekah memang sudah perintahkan. Ini Rasulullah konteks dia berbicara ini sedang mengomentari orang yang mempelopori apa? Sedekah. Jadi makna sanna sini maksudnya yang memulai, yang mempelopori, bukan berarti yang menginovasi sejak awal karena Rasulullah sudah bilang silakan bersedekah dan sedekah sudah ma'ruf dalam Islam adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah puji dia karena dia yang mempelopori ketika itu, bukan bikin ibadah baru. Maka jangan ambil keumuman hadis ini mengatakan siapa yang bikin bid'ah baru ternyata bagus orang ikut dia dapat pahala semuanya. Ini enggak benar. Maka kita harus memahami hadis sesuai dengan konteksnya. Jangan hanya terikat pada bahasa. Karena mengatakan sana secara bahasa adalah inovasi. Tidak harus. Sana maknanya inovasi. Bisa jadi mempelopori sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga dia memperbaharui lagi suatu ajaran yang sudah ada dari Nabi SAW. Maka ini dalil tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya bid'ah. Karena Rasulullah sedang mengomentari sedekah. Karena orang tersebut pertama kali sedekah lalu tataba'an nas, orang-orang pun mengikutinya. Ya. Makanya secara Azhari yang merupakan ahli bahasa Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, dia wafat 370 Hijriah, ini salah satu ulama bahasa yang di atas manhaj ahli sunnah Al-Azhari. Beliau berkata, kullu man ibtada amran amila bihi qaumun ba'dahu qila huwa alladhi sannahu. Secara bahasa, sanna tidak harus inovasi. Kata Al-Azhari, setiap orang yang memulai perbuatan ya lalu diikuti yang lainnya disebut sanna. Jadi memulai tidak harus inovasi. Faham? Dia memulai diikuti maka dia telah disebutkan telah mencontohkan sanna. Jangan dipahami bahwasanya sanna itu harus sesuatu yang belum ada kemudian dia inovasi baru, enggak. Siapa yang melakukan perbuatan diikuti, maka disebut sanna. Al-Azhari juga mengomentari hadis ini. Dia mengatakan, yang dimaksud dengan sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanah atau man sanna sunnatan sayyi'ah, maksudnya yuridu man amila biha liyuqtada bihi, yaitu melakukan perbuatan agar diikuti, disebut sanna. Baik perkara baik maupun perkara buruk. Yang disebut man sanna sunnatan sayyi'atan bukan berarti dia bikin kreasi dosa baru, enggak. Tetapi dia yang memulai akhirnya diikuti. Jadi sanna itu maknanya bukan kreasi, paham? Tidak harus kreasi, bisa kreasi, bisa juga maknanya memulai untuk diikuti. Dan ini perkataan ahli bahasa, bukan perkataan saya. Apalagi didukung dengan sabab wurudil hadis. Hadisnya ternyata terkait dengan bukan amalan baru. Amalannya sudah ada, cuma dia pertama kali memulai. Fahimtum? Baik. Syubhat yang kedua, perkataan asar dari Ibnu Mas'ud yang disangka hadis ya. Asar disangka hadis. Kata Nabi SAW, ma ra'ahul muslimun, padahal ini perkataan Ibnu Mas'ud. Perhatikan ya, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat kaum muslimin, apa yang dipandang? Al-muslimun maksudnya kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah. Baik pula di sisi Allah. Kata mereka, lihat, Nabi mengatakan, atau mereka anggap ini asar dari Ibnu Mas'ud. Apa yang dipandang kaum muslimin, berarti baik. Kalau ada sekelompok orang membuat bid'ah dianggap baik, maka baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham dalilnya hadis ini. Taib, bantahannya banyak. Di antaranya kita katakan sekali lagi, kita harus lihat
asbabul wurud, apa sebabnya ada timbul ucapan ini, sehingga kita bisa memahami tekstual suatu harus lihat konteksnya, harus kita ngerti apa maksudnya dengan melihat konteksnya sebelum dan sesudahnya. Maka ternyata asar ini ya, dan lanjutannya, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an, apa yang dipandang oleh kaum muslimin buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka itu juga buruk di sisi Allah. Ternyata ini perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan lengkapnya. Ini bukan hadis, ternyata perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Saya bacakan hadisnya atau asarnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadzara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati Muhammad adalah hati yang terbaik dari seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya, fabta'athahu birisalati. Kemudian Allah utus dia dengan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah Allah lihat lagi kepada hati manusia setelah hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Allah dapati hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah jadikan para sahabat pembantu-pembantu, penolong-penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi. Yang mereka berperang untuk membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian beliau menyimpulkan, fama ra'al muslimuna hasanan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, fahuwa indallahi baik, indallahi hasan, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an, apa yang dilihat oleh kaum muslimin buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka itu buruk. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan muslimin di sini adalah para sahabat. Para sahabat. Oleh karenanya, sebagian ulama menganggap ini adalah dalil para sahabat atau dianggap sebagai dalil ijma', dalil ijma'. Ijma. Kalau kita pun mau mengambil keumuman, taruhlah ini kan bukan hanya tidak hanya terkait dengan sahabat. Lafalnya umum. Taib ini perkataan Ibnu Mas'ud, ini ngomong tentang para sahabat. Taib kita mau ambil keumuman hadis ini, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka itu baik. Taib yang dimaksud dengan kaum muslimin berarti harusnya seluruhnya, karena para ulama membawakan asar ini dalam dalil ijma. Karena al di sini kaum muslimin sini maksudnya adalah seluruh kaum muslimin, yaitu seluruh para ulama. Kalau mereka bersepakat pada suatu dianggap baik, maka di sisi Allah juga baik. Adapun kalau dimaksud kaum muslimin adalah sebagian-sebagian, maka tidak bisa kita jalankan konteks hadis ini. Misalnya, sebagian komunitas menganggap ini baik, ternyata komunitas lain menganggap ini buruk. Nah, mana yang mau dijadikan patokan? Sehingga alif lam di situ kita bisa artikan alif lam lil ahad, maksudnya apa yang dipandang para sahabat baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Atau kita anggap al-muslim itu memberikan faedah al-istighraq. Jika dipandang seluruh kaum muslimin baik, maksudnya para ulama dianggap baik, berarti mereka ijma', maka baik pula di sisi Allah. Karena majtama'at ummati ala dhalalah. Kata Nabi, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Adapun kalau kau maksudkan al-muslimun sekelompok orang, maka tidak mungkin kita jalankan hadis ini karena ada perkara sekelompok orang menganggap baik, sekelompok orang menganggap buruk. Padahal dalam asar ini apa yang dipandang kaum muslimin baik sisi Allah baik, apa yang dipandang buruk di sisi kaum muslimin di sisi Allah juga buruk. Nah, contoh ada suatu perkara, 100 orang bilang baik, 100 orang bilang buruk. Allah pilih yang mana kalau begitu? Enggak bisa, ya. Maka yang dimaksud ini dalil ijma'. Kalau seluruh kaum muslimin, seluruh ulama menganggap ini baik, berarti baik juga di sisi Allah. Atau kita bawakan alif lam lil ahad, lil ahdiyah, maksudnya itu para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud sedang berbicara konteksnya tentang siapa? Para sahabat. Faham atau tidak? Dalam riwayat, dalam Mustadrak, Ibnu Mas'ud berkata, "Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun." Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka Allah juga baik. Wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'. Apa yang dilihat kaum muslimin buruk, maka itu juga buruk. Wa qad ra'ah sahabatu jami'an. Dan para sahabat seluruhnya telah memandang an yastakhlifu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud sedang berbicara tentang ijma'. Bahwasanya seluruh sahabat jami'an seluruhnya memandang Abu Bakar layak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, maka itu adalah ijma'. Paham tum? Baik. Berikutnya mereka berdalil dengan asar sahabat yang dituduh berbuat bid'ah. Baik. Yang ketiga, asar-asar sahabat
yang dituduh berbuat bid'ah. Dan ini banyak. Kita akan sebutkan salah satu. Di antaranya, pertama adalah misalnya perkataan seorang sahabat yang mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Itu ada sahabat ketika dia sami Allah liman hamidah, dia bikin zikir, dia bilang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih, barakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi sahabat ketika hadis Rifa'ah ya. Hadis Rifa'ah, ini hadis Rifa'ah. Hadis Rifa'ah. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Kata beliau, "Kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu hari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa ra'sahu min ar-raq'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, qala sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ada orang di belakang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia ucapkan zikir tersebut. Ada orang yang baca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai salat Rasulullah bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang ngomong begitu? Qala ana, kata dia saya ya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 sekian malaikat berebutan untuk siapa yang menulis pertama kali zikir tersebut. Demikian dalam hadis Ibnu Umar, hadis Rifa'ah, hadis Ibnu Umar juga. Beliau berkata, tatkala kami sedang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang berkata, Allahu akbar kabiran alhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah berkata, "Manil qa'il kalimata kadza wa kadza?" Siapa tadi yang ngomong demikian? Maka ada yang berkata, "Saya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Aku takjub dengan zikir tadi, dibukakan pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah aku dengar Rasulullah mengatakan pintu-pintu langit terbuka. Ya, mereka mengatakan di sini bahwasanya sahabat bikin zikir baru dan Rasulullah SAW tidak melarang zikir baru dalam salat ya. Maka bagaimana kita komentari tentang hal ini ya? Tentunya kita punya kaidah-kaidah umum, tidak boleh bikin ibadah ritual baru. Tapi ini terkait dengan apa? Terkait dengan zikir. Terkait dengan zikir. Pertama, tidak ada dalil bahwasanya itu kreasi sahabat. Bahwasanya ini Rasulullah tidak pernah mengajarkan sebelumnya. Pertama, tidak ada dalil bahwa zikir tersebut inovasi sahabat. Tidak ada dalilnya. Hanya disebutkan sahabat sebut, kemudian Rasulullah takjub. Siapa yang ngomong? Berarti mungkin yang lain baca lain, dia baca sendiri. Ternyata zikir dia istimewa. Tapi tidak ada dalil bahwasanya itu karya saya Rasulullah. Enggak ada. Enggak ada disebut dalam hadis itu karya beliau. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu inovasi sahabat, maka dia mengamalkan keumuman hadis, mengamalkan amal yang boleh, amal yang dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menegur Muawiyah bin al-Hakam ketika berbicara, ada yang bersini bilang yarhamukallah, kemudian dia bicara kepada orang lain, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Wahai Muawiyah Ibn al-Hakam, sungguhnya ya, salat itu tidak pantas untuk ucapan manusia, tidak boleh kau ngomong sama orang lain. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang boleh tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Sehingga para sahabat memahami, kalau saya pun inovasi, saya boleh karena isiin saya adalah pujian kepada Allah, tasbih, takbir. Ya. Rabbana walakal hamdu. Ya. Allah akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini tasbih dan takbir.
Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Ini juga tasbih dan takbir dan tasbih. Intinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahmid, ya. Maka mereka memahami bahwasanya zikir tersebut boleh karena dalam sebagian zikir-zikir dibolehkan seperti ketika kita sedang habis tasyahud kita boleh berdoa terserah kita, ya. Ya, boleh. Dan ini sebenarnya berpendapat bahwasanya sahabat memahami keumuman ini pun kalau kita anggap inovasi sahabat. Sehingga mereka memahami keumuman bolehnya untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid dalam salat. Sehingga dia pun bikin inovasi tersebut. Sehingga ini bukan bid'ah karena dibolehkan. Karena dibolehkan. Faham? Jawaban yang ketiga, kalaupun itu inovasi, maka menunggu konfirmasi Nabi. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena sebagian sahabat punya ide ternyata disalahkan oleh Nabi. Contoh, seperti datang 3 orang sahabat bertanya tentang ibadah Nabi di rumah. Maka ketika dikabarkan kepada mereka, faka'annahum taqaluha. Mereka menganggap ini kayaknya sedikit Nabi. Kita harus lebih banyak. Karena Nabi sudah dijamin surga, ibadahnya segitu, kita harus lebih banyak. Maka dia mengatakan, saya akan puasa, tidak buka. Satu mengatakan, saya akan sholat malam, tidak tidur. Satu mengatakan, saya tinggalkan para wanita. Tapi mereka punya inovasi untuk bikin ritual. Satu sholat tanpa tidur, satu puasa tanpa berbuka. Ketika disampaikan sama Nabi, Nabi mengkonfirmasi. Ternyata tidak boleh. Faham? Artinya kalau kita di zaman Nabi, kita bisa konfirmasi boleh atau tidak. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, siapa yang mau dikonfirmasi? Ya. Paham? Kalau ada orang sekarang sholat, saya bikin sholat birrul walidain. Boleh enggak ya? Konfirmasi dulu lah. Konfirmasi kemana? Nabi sudah meninggal. Enggak bisa lagi. Satu lagi, saya bikin sholat poligami. Konfirmasi kemana? Nabi sudah meninggal. Kalaupun ini sahabat, mereka ada konfirmasi. Contoh lagi Nabi menyatakan tidak boleh seperti ketika hadis Al-Bara bin Azib ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum tidur, ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan ya Allah dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, faja'altu astadhkiruhunna. Saya mulai mengulang-ulang untuk mengingat zikir tadi. Maka saya ulangi di hadapan Nabi. Saya baca, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Dia rubah wa bi nabiyyika jadi bi rasulika. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada rasul yang kau utus. Rasulullah bilang salah. Bukan wa bi rasulika alladhi arsalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Itu maksudnya ada yang mengkonfirmasi. Adapun kalau sekarang orang bikin bid'ah enggak ada yang mengkonfirmasi. Tapi ini jawaban maksud saya. Ini bukan bid'ah karena pertama tidak ada dalil itu inovasi sahabat. Bisa jadi Rasulullah pernah mengajarkan di majelis kemudian dia praktekkan ketika hari itu sehingga Nabi kagum. Ada yang praktekkan hal tersebut. Paham? Yang kedua, kalaupun itu inovasi maka mereka melakukan satu yang boleh karena keumuman hadis bahwasanya salat boleh bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid boleh. Dan ini adalah zikir yang dibolehkan untuk seorang berinovasi. Kemudian yang ketiga pun butuh konfirmasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i, ternyata Rifa'ah baca itu ketika dia sedang bersin. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atastu. Aku salat di belakang Nabi kemudian aku bersin maka aku bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan kita kalau bersin boleh bertahmid boleh enggak? Boleh. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban boleh. Maka saya baca zikir setelah bersin. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah bertanya, tadi siapa yang ngomong? Kemudian Rasulullah sebutkannya. Dari sini Ibnu Hajar kemudian menggabungkan riwayat tadi bahwasanya dia baca ketika Rasulullah i'tidal dia ucapkan zikir tersebut, dalam riwayat lain dia baca ketika bersin. Maka Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya berarti dia ketika bersin pas ketika i'tidal. Jadi dia sedang mengucapkan doa bersin. Ternyata Rasulullah mengkonfirmasi, maka boleh jadi doa setelah apa? Setelah i'tidal. Faham? Ini Ibnu Hajar mengatakan
Menunjukkan bahwasanya la'allahu ittafaqa utasa, bisa jadi ketika dia bersin pas lagi i'tidal, maka dia bilang mengucapkan doa bersin alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ternyata Rasulullah membolehkan ya. Jadi tidak sengaja inovasi. Tapi intinya kalau inovasi pun tidak masalah karena itu perkara yang dibolehkan. Dan saya katakan tadi, zahirnya belum tentu inovasi karena tidak ada dalil dia mengatakan saya pun membuat zikir sendiri, enggak ada. Bisa jadi itu adalah zikir yang pernah Rasulullah ajarkan kemudian dia praktekkan ketika hari itu, ternyata Rasulullah kaget, ternyata para malaikat rebutan untuk mencatat. Berarti ini zikir istimewa. Paham tuh? Baik, kita lanjutkan sifat berikutnya. Yang kedua tentang hadis Bilal. Hadis Bilal salat sunnah wudu. Bentar. Dalam hadis Bilal, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal ketika salat subuh, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling kau andalkan dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di depanku di surga. Qala ma amiltu amalan arja indi inilam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Amalan yang paling aku andalkan ya Rasulullah, tidaklah aku bersuci di siang hari atau malam hari kecuali aku gunakan wudu tersebut untuk salat yang Allah tuliskan bagiku, yaitu mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Nah, ini ternyata penyebab Bilal masuk surga. Dan ini adalah salat sunnah apa? Wudu. Taib, salat sunnah wudu. Apakah dipahami bahwasanya itu salat kreasi Bilal? Seandainya Rasulullah tanya kepada Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani, kau dipuji oleh Allah, apa amalanmu yang kau andalkan? Saya berbakti pada orang tua. Apakah dipahami berbakti pada orang tua adalah kreasi Uwais Al-Qarani? Tidak. Maka tidak ada dalil yang tegas bahwasanya salat sunnah wudu adalah kreasi apa? Bilal. Dia hanya mengatakan ini amalan yang aku andalkan dan itu sudah diajarkan oleh Nabi. Bukan berarti karangan siapa? Bilal. Oleh karena datang dalam banyak hadis tentang salat sunnah wudu, bukan dari dia itu Rasulullah sampaikan banyak dalilnya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Utsman bin Affan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat, berarti salat sunnah wudu. Hadis Utsman, ya. Cuma Bilal mengamalkan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya bacakan. Taib. Dan banyak dalil lain yang menunjukkan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudu. Jadi kita katakan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan itu kreasi siapa? Kreasi Bilal. Tidak ada dalil. Pun kalau itu kreasi Bilal, maka kita bilang apa? Tunggu apa? Konfirmasi. Lagian Bilal mengamalkan, karena dia mengamalkan, kalaupun itu kreasi Bilal, ulangi, kalaupun kreasi Bilal, ini jawaban umum selalu, kalaupun kreasi Bilal, dia hanya mengamalkan sesuatu yang boleh. Mengamalkan sesuatu yang boleh. Yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak. Sunnah mutlakah. Silakan mau salat. Setiap wudu dia mau salat, boleh-boleh saja seorang mau salat berapa aja terserah. Faham? Tapi yang benar bahwasanya ini bukan kreasi Bilal karena datang dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sudah menganjurkan tentang salat sunnah apa? Wudu. Ya, seperti seorang, saya lihat misalnya apa yang amalan yang kau andalkan? Saya bilang, ya amalan saya andalkan salat malam. Bukan berarti salat malam kreasi dia. Ya.
Tapi ini yang saya andalkan. Padahal salat malam adalah ajaran siapa? Rasulullah. Jadi mereka maksa-maksakan ini kreasi Bilal. Padahal bukan kreasi Bilal. Kalaupun kreasi Bilal, ada yang mengkonfirmasi. Kalau antum kreasi siapa? Kreasi sekarang siapa yang konfirmasi? Enggak ada yang konfirmasi. Tadi tentang hadis sama, hadis berikutnya tentang apa? Bacaan surat Al-Ikhlas. Ya, ketiga. Bacaan surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan ada dua hadis. Yang pertama adalah seorang yang membaca kalau ketika dalam perang dia adalah pemimpin pasukan, kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap dia salat baca Al-Fatihah, baca surat selalu ditutupi dengan qul huwallahu ahad. Jadi baca dalam satu rakaat baca dua surat, tiga surat. Al-Fatihah, surat tambahan kemudian Al-Ikhlas. Setiap rakaat begitu. Ini satu. Maka orang-orang falamma raja'u, mereka tatkala pulang dzakaru dzalika lin Nabi. Para sahabat protes, ya Rasulullah. Dia kenapa begitu? Menunjukkan para sahabat aneh, paham tidak? Aneh, kenapa dia begitu? Maka Rasulullah bertanya, "Saluhu." Tanyakan kepada dia, "Li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Kenapa dia salatnya begitu? Dia mengamalkan yang boleh karena boleh satu orang sekali salat baca beberapa surat, boleh. Nah, ternyata dia pilih surat sama surat Al-Ikhlas. Selalu begitu setiap rakaat. Dia mengamalkan yang boleh atau tidak? Boleh. Keumuman hadis. Tapi Rasulullah tanya, kenapa dia lakukan hal tersebut? Fasa'aluhu faqala innaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas adalah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'ah biha. Dan aku suka baca surat tersebut dalam setiap rakaat. Rasulullah SAW berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Ini berarti ada keinginan pribadi, tidak umum. Makanya para sahabat tidak mengikuti cara dia. Paham? Dia karena nyaman aja. Dan tidak ada ulama mengatakan berarti sunnah setiap kita baca surat tutupin dengan Al-Ikhlas. Enggak ada satupun ulama. Menunjukkan ini ada ya, seorang lagi senang begitu silakan aja. Misalnya saya suka baca surat, misalnya surat Ar-Rahman. Saya sering ulang kalau pada asar. Kenapa? Saya suka surat itu. Enggak ada yang larang, silakan aja. Tapi jangan bilang sunnah baca surat Ar-Rahman pada asar. Ya enggak ada. Itu enggak sunnah. Tapi kalau saya suka, saya hobi, silakan. Saya suka baca buku ini, Tafsir Ibnu Katsir tiap sore. Kenapa? Saya suka, bacaan bagus. Jangan bilang sunnah baca buku Tafsir Ibnu Katsir. Yang sunnah belajar. Mau kapan saja silakan. Paham? Belajar tafsir, tadabbur kapan saja. Ini masalah dengan kenyamanan pribadi. Hadis yang kedua sebaliknya ketika salat subuh, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi Masjid Quba. Ada seorang dari kaum Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salat mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Setiap dia baca surat dia selalu buka dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca surat yang lain. Baru dia baca surat yang lain. Kebalikan yang tadi. Kalau tadi ditutupi, kalau ini dibuka dulu. Selesai, thumma hatta yafraq minha thumma yaqra suratan ukhra. Baru baca yang lain. Maka dia melakukan hal tersebut setiap rakaat. Fakallamahu ashabuhu. Maka sahabat-sahabatnya protes. Salatmu kok begitu ya? Menunjukkan para sahabat tidak nyaman kalau ada sesuatu yang baru. Faqalu innaka taftatihu bi hadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra bi ukhra. Kami lihat engkau baca Al-Ikhlas, ternyata kau tidak cukup, kau baca lagi surat yang lain. Fa imma an taqra'u biha aw imma an tada'aha. Baca Al-Ikhlas saja atau baca surat yang lain. Faqala ma ana bitarikiha. Saya enggak mau. Saya pasti baca Al-Ikhlas dan surat yang lain. In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'alt. Kalau kalian mau saya jadi imam, ya begitu model saya. Saya imamnya model begitu. Dia tidak bilang ini sunnah Nabi, enggak. Wa in karihtum taraktukum. Ya. Kalau kalian enggak suka, saya akan tinggalkan kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, namun dia yang paling hebat baca Qur'annya. Wa karihu an ya'ummahum ghairuhu, dan mereka tidak ingin ada imam yang lain. Tatkala mereka mendatangi Nabi, tatkala Nabi datang kepada mereka di Kuba, mereka kabarkan, ya Rasulullah ada imam kami begini-begini. Maka Rasulullah ikut perkataan para sahabat. Kata Rasulullah, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Kenapa kau tidak menjalankan arahan sahabat-sahabat? Menunjukkan itu bukan perkara yang baik, bukan perkara yang afdal, paham? Makanya Rasulullah bilang, kenapa kau tidak ikut saran saudara-saudaramu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rakaat? Apa yang buat kau melazimi surat ini setiap rakaat?
Faqala inni uhibbuha. Saya suka surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kau mencintai surat Al-Ikhlas buat kau masuk surga. Ini adalah masalah pribadi, paham? Kenyamanan pribadi. Maka ini boleh-boleh saja karena hukum asalnya hukum boleh. Seorang baca dalam satu rakaat beberapa surat boleh. Tetapi tidak dikatakan sunnah, makanya tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan tidak dikatakan seorang ulama pun bahwasanya sunnah setiap kita baca rakaat, kita baca Al-Ikhlas baru surat yang lainnya. Enggak ada dalam buku fikih manapun. Karena ini masalah pribadi. Paham? Maka tidak dikatakan bid'ah. Ini kreasi dia memang. Ini kreasi dia. Tapi dia masuk dalam keumuman apa? Bolehnya membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Fahimtum? Lanjut apa sudah? Baik. Berikutnya salatnya Khubayb yang keempat. Salatnya Khubayb sebelum meninggal dunia. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu 2 rakaat sebelum dibunuh. Baik. Jadi Khubayb ya ketika dia dibunuh, dia kutila sobron maksudnya dia ditangkap, bukan dalam peperangan, dia ditangkap kemudian dia dibunuh. Ketika mau dibunuh radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya mau salat dulu. Baru kemudian dia dibunuh radhiyallahu taala anhu ya. Maka dikatakan bahwasanya wa kana Khubayb huwa sanna likulli muslim kutila sabran salat. Maka Khubayb memberi contoh seorang kalau mau dibunuh dia salat. Taib. Ini yang Khubayb lakukan, sama dia melakukan hal yang boleh. Bukankah seorang sebelum meninggal dia ingin melakukan suatu ibadah yang dicintai oleh Allah? Dan itu banyak. Seperti Husain ketika itu dia salat dulu ya. Di salat malam yang banyak meminta kepada Allah sebelum perang besok ya. Khubayb dikasih kesempatan sebenarnya dibunuh minta izin saya mau salat. Apakah dia melakukan bid'ah? Enggak, ini perkara yang boleh. Sehingga orang ngikutin enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah karena ini perkara yang boleh. Mungkin ada yang pengin telepon ibunya menyambung silaturahmi, mungkin bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Maka seorang kalau diizinkan untuk salat, dia salat sebelum dibunuh. Kalau ada mau dibunuh, saya bunuh kau ya, izinkan saya bersyahadatain. Ya, boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Maka ini tidak dikatakan sebagai bid'ah karena Khubayb melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Itu seorang sebelum meninggal ingin melakukan suatu ibadah yang paling dicintai ya. Lagi pula maka hal ini pun diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Yang semirip ini banyak tapi jawabannya mirip-mirip yang sebagaimana saya sampaikan bahwasanya belum tentu itu inovasi sahabat. Kalaupun inovasi sahabat maka dia itu bukan inovasi karena mereka melakukan sesuatu yang diperbolehkan karena kenyamanan pribadi. Lagi pula dikonfirmasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang maka tidak bisa ada yang mengkonfirmasi. Dan kita ketahui ternyata para sahabat ketika punya ide, ada yang idenya disetujui, ada yang idenya tidak disetujui. Nah, dari mana kita tahu kalau kita punya ide disetujui atau tidak? Kita enggak tahu. Dan itu masih dalam zaman syariat karena Nabi masih hidup. Paham? Masih dalam zaman apa? Syariat. Kalaupun sahabat melakukan inovasi ternyata Allah bikin syariat melalui mereka dikonfirmasi oleh Nabi maka jadi syariat. Maka jadi apa? Syariat. Dan ini zaman syariat. Setelah Nabi meninggal sudah selesai. Nabi meninggal maka sudah selesai. Agama telah sempurna. Baik, di antaranya mereka berdalil dengan ini yang dalil yang keberapa? Keempat ya. Syubhat yang keempat, mereka mengatakan bahwasanya al-istihsan ini adalah bid'ah adalah al-istihsan. Al-ihsan dan di antara sumber syariat ya atau apa namanya hukum-hukum sumber-sumber hukum dalam usul fikih ada pembahasan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada dua, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan.
dalam masalah usul fikih. Disepakati misalnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, ijma. Kemudian qiyas. Qiyas ini secara umum disepakati kecuali dari Zahiriyah. Kecuali Zahiriyah mengingkari. Mazhab Zahiriyah mengingkari. Tidak mengingkari. Tapi kalau kita bicara sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan, ini banyak. Di antaranya misalnya amalan Ahlul Madinah. Amalu Ahlul Madinah. Amal penduduk Madinah. Ini menurut Imam Malik merupakan sumber hukum. Menurut dalam mazhab apa? Maliki. Misalnya, qaulus sahabi. Perkataan sahabat. Misalnya. Apakah sumber hukum atau bukan? Ini ada pembahasan. Mana yang rajih, mana yang tidak rajih. Misalnya al-maslahah mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Misalnya al-istishab. Di antara juga misalnya adalah al-istihsan. Al-istihsan. Istihsan cara bahasa Arab namanya menganggap baik. Tapi apa yang dijadikan dalil oleh para pembenar bid'ah hasanah, kata mereka al-istihsan salah satu dari sumber hukum yang disebutkan dalam buku-buku usul fikih, al-istihsan. Al-istihsan maknanya adalah membuat suatu amalan tanpa dalil, maka dianggap disebut al-istihsan, itu menganggap baik. Ini yang mereka pahami. Bahwasanya al-istihsan adalah menganggap suatu baik perbuatan sehingga dijadikan syariat. Padahal tidak demikian. Kalau kita baca penjelasan para ulama, al-istihsan baik dalam mazhab ya, mazhab Hanafi, kemudian digunakan juga sebagian oleh mazhab Maliki, dia gunakan juga sebagian mazhab Hambali ya. Ketika mereka baca istihsan itu mereka mustalah yang khusus. Al-istihsan maksudnya adalah istihsan maksudnya adalah menggunakan itu berpaling dari, maksudnya adalah berpaling dari hukum yang ditunjukkan oleh qiyas yang kuat, yang jelas, menuju ke hukum lain yang kurang jelas ya. Kenapa? Karena ada dalil khafi, karena ada hukumnya, karena ada dalil namun samar. Atau ada kiasnya namun kiasnya tidak kuat. Ada kiasnya namun tidak kuat. Ini disebut istihsan. Ini digunakan oleh mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Jadi secara kias harusnya hukumnya begini. Tapi ini kok tidak pas, tidak maslahat. Kayak ada hukum lain yang dalilnya enggak begitu kuat. Sehingga mereka menganggap ini lebih baik. Makanya disebut istihsan. Tetapi ini adalah perkara yang juga ada dalilnya. Mungkin ilahnya tidak begitu jelas. Mungkin hukumnya ada namun khafi. Sehingga mereka berpaling dari hukum yang secara kias lebih kuat menuju hukum yang tidak begitu kuat. Sehingga mereka merojikan yang hukum tidak kuat karena ada dalil yang menurut mereka tidak kelihatan tetapi ini lebih maslahat. Maka disebut dengan apa? Istihsan. Ini salah satunya, contohnya. Salah satu contohnya. Ya. Bukan bikin hukum tanpa dalil. Ini pun perhatikan terkait dengan muamalah. Biasanya terkait dengan apa? Muamalah. Bukan ibadat. Ini istilah istihsan. Tapi ini secara yang kalau seperti ini masih dalam ranah benar ya. Namun ternyata sebagian ulama terlalu berlebar dengan istihsan sehingga terkadang mereka membuat suatu baik tanpa dalil sama sekali. Sehingga terkadang mereka sebagian ulama menganggap baik tanpa dalil yang tidak kelihatan sama sekali, yaitu dalilnya tidak sama sekali. Disitulah kemudian Imam Syafi'i mau mengomentari dan mengingkari. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Siapa yang menganggap satu baik tanpa dalil, maka dia telah membuat apa? Syariat. Itu Imam Syafi'i disebut oleh Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa.
Ghazali. Maka man istahsana qad syar'a. Siapa yang menganggap satu baik maka telah berbuat syariat. Demikian juga Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan al-istihsanu taladzuz, bahwasanya menganggap hanyalah berlezat hawa nafsu karena kau berbicara satu syariat tanpa dalil. Paham? Itu yang diingkari. Oleh karenanya kalau selama dalam ranah ini maksudnya ada dalil meskipun karena ada maslahat sehingga memilih pendapat yang secara zahir marjuh, meninggalkan yang lebih kuat secara qiyas bukan secara nas. Kalau nas tidak harus dipilih. Ini sama-sama ada hukum dua, secara qiyas ini lebih kuat, ini lebih lemah. Namun ini lebih maslahat, ya ini ditinggal. Itu namanya istihsan. Ini salah satu istilah. Istilah juga istihsan selain ini, ada istilah kedua, yaitu menyebutkan sesuatu yang menurut baik karena tidak ada dalil yang menentukan. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, astahsinu al-mut'ah. Menurut saya yang lebih baik untuk mut'ah bagi wanita yang dicerai adalah 30 dirham, kalau tidak salah, 30 dirhaman. Orang wanita yang dicerai dikasih 30 dirham. Karena Allah menyebutkan orang yang dicerai famatti'uhunna, berilah mut'ah kepada mereka, itu sebagai penghargaan supaya tidak sedih ketika dicerai, itu berilah pemberian. Nah, pemberian itu tidak disebut oleh Allah berapa kadarnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, menurut saya baik kalau 30 apa? Dirham. Karena tidak ada dalil yang berbicara tentang itu. Maka ini tidak jadi masalah. Ya. Karena ini hanya menurut saya baik. Bukan syariat, menurut saya ini baik. 30 dirham oke lah buat wanita. Astahsinu, menurut saya baik. Ini tidak ada masalah. Bukan bikin ritual baru. Dengan dalil apa? Ini baik. Bukan bikin ritual baru. Jadi tidak boleh bikin bid'ah dengan dalil istihsan. Karena istihsan menurut para usuliyin, para ahli fikih tidak seperti yang kau bicarakan. Ya. Karena istihsan biasanya terkait dengan apa? Dengan muamalah. Lagi pula tadi yang sudah kita jelaskan. Paham tum? Taib. Mereka juga berdalil dengan maslahah mursalah. Yang berikutnya, syubhat berikutnya. Kata mereka, bid'ah adalah maslahah mursalah. Ini salah satu dari sumber hukum yang diperdebatkan oleh para ulama, maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah, ikhwan? Al-maslahah, maslahat kita tahu maslahat. Bahasa Indonesia juga sekarang maslahat. Dalam syariat ada 3. Yang pertama adalah nama al-maslahah al-mu'tabarah. Ada namanya al-maslahah. Yang kedua namanya al-maslahah al-mulghah. Yang pertama mu'tabar itu maslahat yang diakui. Yang diakui. Dan yang kedua maslahat yang di cancel, maslahat yang tidak dianggap, maslahat yang tidak diakui. Adapun masalah diakui banyak ya, masalah ini masalah banyak. Semua syariat adalah maslahat, ada maslahatnya. Semua maslahat dalam syariat adalah maslahat yang diakui. Ya. Tapi menyembelih kambing pada Idul Adha ada maslahatnya untuk ini kena diakui oleh syariat. Ada maslahat yang tidak diakui oleh syariat meskipun sepertinya ada maslahat. Contoh misalnya maslahat khamar dan judi. Misalnya khamar dan judi. Khamar dan judi ada maslahatnya tapi tidak dianggap. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada tentang khamar dan judi, katakannya pada khamar dan judi ada dosa dan ada manfaat-manfaatnya. Tetapi manfaat tersebut tidak dianggap. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya lagi maslahat riba. Riba ada maslahatnya. Ada orang kaya mendadak bisa uang riba. Judi juga bisa kaya mendadak ya. Tapi ini tidak dianggap maslahat-maslahat seperti ini. Tidak dianggap maslahat-maslahat seperti ini. Nah, yang ketiga ini nomor 1, nomor 2 ada namanya yang ketiga al-maslahah al-mursalah. Itu namanya maslahat yang lepas. Maslahat yang lepas. Maksudnya apa? Yang tidak dianggap dan juga tidak di-cancel. Bukan ini, bukan dan juga bukan ini. Ini didiamkan. Maslahat yang didiamkan tidak dikomentari oleh syariat secara khusus. Nah, ini disebut dengan maslahat mursalah. Dan ini pintunya luas ya. Maka para ulama mengatakan maslahat mursalah bisa dijadikan hukum dengan syarat untuk mempermudah syariat, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Maka ini
bisa dijadikan hukum dengan syarat di antaranya mempermudah syariat, yang kedua tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Mereka contohkan seperti apa? Seperti tadi, misalnya adalah mengkodifikasikan Al-Quran. Syariat tidak menyuruh mengkodifikasi Al-Quran, membukukan Al-Quran, dan syariat juga tidak melarang membukukan Al-Quran. Ini maslahat yang terbuka. Ternyata setelah dicek ini bermanfaat. Ini bermanfaat. Maka ini disebut dengan maslahat apa? Mursalah. Ya. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi? Karena di zaman Nabi sebab-sebab untuk, sudah kita jelaskan, untuk mengkodifikasikan Al-Quran belum ada. Karena Al-Quran masih turun di zaman Nabi. Dan kemudian Nabi harus turun ayat dipasang ke surat ini, turun ayat pasang surat ini, sehingga untuk dikumpulkan tidak bisa. Sehingga tunggu selesai dulu baru dikumpulkan. Nah, setelah Rasulullah meninggal timbul ide bagaimana kalau dikumpulkan. Ini maslahat yang mana? Namanya maslahat mursalah. Apakah sesuai dengan tujuan? Iya, mempermudah syariat sehingga dengan dikumpulkan dalam Al-Qur'an dalam satu buku bisa untuk dipelajari dengan baik. Dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat untuk tadabbur Al-Qur'an, maka boleh dipakai. Contoh namanya maslahat mursalah. Dan di zaman Nabi tidak ada sebab yang melakukan itu. Contohnya lagi seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, jarh wa ta'dil, semua di zaman Nabi tidak ada tidak ada sebab yang buat harus belajar itu. Itu baru sebab-sebabnya muncul setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ternyata sesuai memudahkan syariat, justru mendukung syariat. Maka dimasuk dalam maslahat mursalah. Ya. Adapun bid'ah berbeda. Ya. Baik. Sampai sini paham Ikhwan? Saya akan tuliskan perbedaan antara maslahat mursalah dan bid'ah. Sehingga ketika kita bicara tentang maslahat, mengkonsekuensikan bahwasanya masalah tersebut makkulah, bisa kita pikirkan. Ini maslahat, bisa dipikirkan maslahatnya. Maslahatnya secara logika bisa. Karena kita bicara tentang maslahat, dicerna atau dicerna oleh akal, bahasanya dicerna oleh akal, dicerna akal. Adapun perkara-perkara yang maslahatnya tidak bisa dicerna oleh akal, maka ini bukan ranah maslahah mursalah. Contohnya berwudu. Apa maslahatnya enggak tahu. Kenapa kalau buang angin, kenapa harus wudu? Kenapa enggak cuma istinja doang? Enggak bisa kita pikir. Ini bukan ranah maslahah mursalah. Paham? Masalah mursalah ranahnya adalah masalah yang bisa kita cerna dengan akal. Paham tidak? Seperti itu. Kenapa sholat Isya 4 rakaat? Enggak tahu. Masalahnya tidak bisa kita cerna dengan apa? Akal. Ini di luar ranah. Ibadat sendiri ranah di luar ranah maslahat mursalah. Ketika orang kencing, kenapa harus wudu lagi? Kenapa tidak cukup dibersihkan kemaluannya kemudian salat? Kenapa harus wudu? Oleh karenanya kita sebutkan sini perbedaan antara bid'ah hasanah, tabel, perbedaan. Bid'ah hasanah sama maslahat mursalah. Sama maslahat mursalah. Yang pertama, sebelum kita perbedaan, kita tulis dulu kesamaan. Persamaan antara bid'ah hasanah sama maslahat mursalah. Bid'ah hasanah persamaannya sama-sama tidak ada di zaman Nabi.
Tidak ada di zaman Nabi. Ini juga tidak dijumpai di zaman Nabi. Seperti kodifikasi Al-Quran. Zaman Nabi enggak ada. Yang kedua, tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengannya. Tidak ada dalil khusus yang terkait. Sama, tidak ada dalil khusus. Karena ada kesamaan ini, maka rancu. Sehingga ada orang yang tidak bisa bedakan antara bid'ah hasanah dengan masalah apa? Mursalah. Bid'ah hasanah dianggap masalah apa? Mursalah. Karena adanya kesamaan ini. Maka kita harus tunjukkan perbedaannya sehingga tahu mana bid'ah, mana maslahat mursalah. Paham? Sekarang saya masuk perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya banyak. Pertama, masalah mursalah bisa bertambah berkurang, bisa bertambah atau berkurang sesuai maslahat. Sesuai dengan kebutuhan. Karena dia adalah sarana. Karena dia adalah sarana, bukan tujuan. Apa? Oh iya, salah ya. Kalau gitu kita putar ininya. Atau begini, saya lebih canggih daripada antum. Oh, salah. Bisa begini? Kalau ini bersifat paten. Bersifat paten karena dia tujuan, karena tujuan bukan sarana. Atau kita bisa katakan yang pertama kalau masalah mursalah atau sarana, kalau ini apa? Tujuan. Memang bid'ah itu ritual itu tujuan bukan sarana. Kalau ini sarana, sarana biar ibadah mudah, sarana untuk tadabbur Quran. Atau ini nomor satu ya, ini nomor dua ya. Nomor satu ini adalah apa? Sarana. Kalau ini apa? Tujuan. Oke, paham ya? Ini perbedaan kedua karena dia adalah tujuan, bid'ah tujuan maka dia paten. Kalau ini sarana berarti dia sesuai kebutuhan. Jadi perbedaan pertama adalah itu. Antum bayangkan aja satu kodifikasi Al-Quran, satu maulid Nabi. Sudah, gampangnya gitu. Bayangkan, ini kodifikasi Al-Quran, yang masalah mursalah, yang bid'ah hasanah, misalnya apa? Maulid Nabi, atau salat raghaib, atau zikir sambil joget-joget misalnya. Yang ketiga, ya. Bid'ah hasanah, sebab-sebabnya sudah ada di zaman Nabi. Adapun masalah mursalah, sebab-sebabnya belum ada. Belum ada. Seperti kita ilmu nahwu sharaf. Zaman Nabi tidak perlu ilmu, karena memang sebabnya belum ada. Kenapa harus ada ilmu nahwu sharaf? Karena para sahabat semua jago bahasa Arab. Paham? Kenapa harus mengkodifikasi? Sebabnya belum ada, karena Al-Quran belum selesai, sehingga tidak butuh untuk mengkodifikasi Al-Quran. Belum ada sebabnya kebutuhan tersebut. Ilmu jarah wa ta'dil kenapa belum ada di zaman Nabi sebabnya? Kebutuhan muncul belakangan. Adapun misalnya maulid Nabi. Sebabnya cinta kepada Nabi ada enggak di zaman Nabi? Sudah ada, sebabnya sudah ada. Tapi Nabi tidak lakukan, itu masalahnya. Apakah ada sebab supaya di zaman Nabi sudah sebab orang zikir supaya melayang dengan loncat-loncat? Sudah ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Jadi ini beda utamanya. Kalau masalah mursalah sebabnya belum ada. Sehingga tidak mungkin dilakukan. Sebabnya baru muncul setelah Nabi wafat. Faham? Faham tidak? Nomor 4. Bid'ah hasanah biasanya memberatkan, bukan meringankan. Tujuannya justru meringankan. Karena dia sarana. Bayangkan Al-Quran
Dipasang titik-titik. Ini masalah mursalah. Tidak dilarang, tidak dianjurkan. Tetapi kalau tidak ada titik, kita susah baca Quran, ya enggak? Ada titik aja susah. Apalagi enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Maka bikin titik dan harokat maslahat mursalah mempermudah. Karena namanya maslahat sarana mempermudah. Kalau bid'ah tambah susah. Orang meninggal suruh bikin makanan. Satu hari, kedua hari, ketiga hari, keempat, sampai hari ketujuh. Tambah susah, tambah mudah? Tambah susah. Zikirnya suruh diam kan enggak enak. Terus suruh joget-joget tambah susah, tambah mudah? Tambah susah. Tambah susah. Maka kalau bid'ah biasanya memberatkan. Bukan meringankan. Nomor 5, selaras dengan misi syariat, selaras dengan tujuan atau misi syariat. 6, 5 biasanya bertentangan. Biasanya malah mengganggu tujuan syariat. Contoh, acara kumpul-kumpul makan hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh sampai 40, 100 ribu dan seterusnya. Misi syariat kita takziah cuma 3 hari. Setelah 3 hari jangan berlanjut kesedihan. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk takziah lebih dari 3 hari kecuali orang yang baru datang safar. Udah 3 hari selesai. Imam Syafi'i mengatakan kenapa? Li'annahu yujaddidul huzn, karena mengulangi takziah memperbaharui kesedihan lagi. Paham? Jadi tujuannya dalam syariat jangan perbaharui kesedihan 3 hari. Kemudian kita bantu orang yang meninggal kasih makanan. Paham? Kalau bid'ah sebaliknya bertentangan dengan tujuan syariat. Harusnya orang meninggal kita bantu, malah kita bebani untuk bikin apa? Makanan. Yang kedua, harusnya dia sudah berhenti, malah dia mikirin terus hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari 40, hari mikir lagi sedih terus. Sehingga justru kadang-kadang bertentangan dengan tujuan apa? Syariat. Contoh saya sudah sampaikan, misalnya orang bersenandung antara azan dan iqamat. Apa tujuan syariat? Antara azan dan iqamat kita berdoa, kita berzikir, baca Quran, salat sunnah. Tapi kalau orang bersenandung antara azan dan iqamat, enggak bisa berdoa, enggak bisa zikir, enggak bisa baca Quran, terganggu dengan senandungnya. Benar atau tidak? Bertentangan. Bertentangan. Maka ini contoh perbedaan antara masalah mursalah dengan bid'ah hasanah. Baik, mungkin sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Allah taala besok kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kita masuk insyaallah pada matan berikutnya pada pertemuan berikutnya. Sudah demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.